Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Merky, dalam episode Belajar Motret bareng Merky. Bahasan kita kali ini yaitu mengenai shutter speed. Apa sih shutter speed itu? Shutter speed itu adalah kecepatan membuka dan menutup jendela shutter. Apa itu shutter? Di sini saya ada kebetulan kamera analog. Dengan kamera analog ini kita bisa melihat dengan jelas apa itu shutter speed. Bisa kelihatan di sini ada cermin, dia ke atas mantul ke prisma. Dari prisma kita bisa lihat dengan viewfinder. Di balik mirror ini itu ada jendela shutter. Jendela shutter kalau kita lihat dari belakang seperti ini. Ini jendela shutter. Dia akan membuka dan menutup apabila kita pijit tombol shutter yang di atas ini. Jadi seperti ini. Ya. Apabila kita lihat dari depan, ini seperti ini. Ini tembus ke belakang, ini di belakang sini film. Kalau waktu analog itu film. Kalau zaman sekarang itu sensor. Nah, seberapa cepat sih? Oh, cepat sekali. Dalam kecepatan normal handheld itu sangat cepat. Ini kecepatannya kecepatan manual 1/250. Cepat kan? Kalau nggak bisa lihat ini. Nah, seperti itu. Diulangi. Cepat seperti itu. Ini pengaturannya itu seperti ini, kita atur dari atas sini. Di sini ada 1/250. Lalu ini 1/125. Lalu ini 1/60. Kita putar lagi 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, dan 8. Kalau ke atas gimana? Oke, ini kita kembalikan ke 1/125, 500, 1000, 2000, 1/4000. Ya. Jadi ini membukanya jendela ini sangat cepat. Apa sih fungsinya shutter itu? Fungsi shutter itu mengatur berapa lama sensor diberi cahaya. Kecepatan berapa lama sensor diberi cahaya itu ada akibat. Apabila kita memilih kecepatan yang lambat, maka objek yang kita tangkap berbentuk bayangan atau blur. Apabila kita memilih kecepatan yang tinggi, maka objek akan semakin dibekukan atau istilahnya freeze. Seperti apa akibatnya terhadap gambar apabila kita memilih kecepatan yang lambat atau kecepatan yang tinggi? Di sini saya ada beberapa contoh yang memberikan gambaran seperti apa kecepatan menggunakan 1/2500 detik. Di sini gerakan otot yang mengejang ini terlihat sekali. Ya.
Ini masih 1/2500 detik. Dan yang ini kita menggunakan 1/30 detik. Bagian yang jelas hanya bagian ini saja. View 100% bagian yang jelas itu cuman ini. Sisanya selebihnya masih goyang ya. Oke, di sini kita akan melihat perbedaan shutter speed lambat dengan shutter speed yang cepat. Di sini shutter speed menggunakan 2 detik dengan f40. Di sini terlihat ada bercak-bercak hitam, itu rupanya dari lensa saya kotor. Di sini juga bercak-bercak kecil. Sementara kita lihat aliran airnya ini menjadi seperti kapas. Kalau kita perbesar jadi kayak begini, ya jadi seperti kapas alirannya. Oke, sekarang kita lihat gambar kedua. Di sini shutter speed menggunakan 1 detik. Bercak-bercak kotoran lensa masih kelihatan. Ini air masih seperti kapas. Ya, dengan kecepatan 1 detik. Gambar selanjutnya. Ini kecepatan menggunakan setengah detik. Gambar air masih seperti kapas tapi lebih jelas. Ya, garisnya di sini lebih jelas. Jadi kalau kita perbesar kayak begini. Nah, garis-garisnya di sini menjadi lebih jelas. Lalu gambar selanjutnya itu kita menggunakan 1/4 detik. Airnya masih seperti kapas, tapi garis-garisnya lebih banyak dibanding kita menggunakan setengah detik. Bisa kita lihat, ini setengah detik, ini 1/4 detik. Kalau kita perbesar jadi seperti ini. Ya, garis-garisnya lebih terlihat. Oke, gambar selanjutnya itu 1/8 detik. Garisnya lebih jelas lagi di sini, sementara kotoran di lensa udah mulai hilang kecuali bagian ini, bagian atas di sini nggak ada. Ya, di sini garisnya lebih jelas. Cuman masih belum cukup untuk menghentikan gerakan air yang jatuh. Itu kalau niat pertama kita mau merekam. Lalu gambar selanjutnya ini dengan kecepatan 1/15 detik. Nah, di sini garis-garis jatuhnya air masih lebih jelas. Walaupun airnya tetap bentuknya seperti kapas, tapi lebih kasar karena airnya ini garisnya lebih jelas. Gambar selanjutnya kita menggunakan 1/30 detik. Ini lebih jelas lagi airnya, dan bentuk air sudah tidak terlalu lembut tapi semakin jelas. Ini kalau kita perbesar jadi seperti ini. Nah, airnya jadi lebih jelas. Gambar selanjutnya kita menggunakan 1/60 detik. Masih belum cukup untuk membekukan gerakan jatuhnya air. Jadi airnya ya masih blur. Hanya tidak sebanyak tadi. Ini gambar yang 1/30 detik. Perbandingannya bisa dilihat, ini yang 60.
Kalau dibandingkan tadi dengan menggunakan 1/15 ini jauh. Ini 30, ini 1/15. Ini 1/60. Jauh kan? Sekarang gambar selanjutnya. Ini menggunakan 1/125. Ya, gerakan air masih belum jelas karena terlalu cepat. Ya, tapi garis-garis airnya udah semakin jelas. Gambar selanjutnya kita menggunakan 250 detik. Butiran air hampir tertangkap di sini seperti ini. Tapi masih belum cukup. Di sini masih ada blur. Bayangan air masih belum tertangkap. Baru sebagian saja yang bisa tertangkap. Masih banyak yang belum. Lalu kita menggunakan kecepatan 1/500. Dengan kecepatan 1/500, gerakan air hampir semua tertangkap. Kita perbesar. Nah, gerakan air hampir tertangkap semua. Air yang meloncat, melepaskan diri dari aliran itu lebih jelas sekarang. Tapi air yang masih bersatu dalam aliran seperti ini, dia masih kurang jelas. Kita menggunakan kecepatan 1/1000. Di sini air sudah jelas sekali. Gerakan airnya jelas. Kita lihat apakah tertangkap atau belum. Kalau di atas ini alirannya yang masih lambat. Ini seperti ini. Nah, gerakan air jelas tertangkap. Ya, berhenti gerakannya, dibekukan. Kita lihat bagian bawah. Di sini butiran air yang lepas dari aliran, jelas sekali. Ya, di sini semakin jelas ya. Walaupun ada bagian-bagian yang masih tetap kurang jelas, masih blur. Lalu sekarang kita pergunakan kecepatan 1/2000. Untuk 1/2000 ini seperti ini, kita perbesar. Gambar airnya ini sudah makin istilahnya freeze beku. Sudah makin tertangkap. Nih, seperti ini. Percikan-percikan air yang lepas ini udah jelas sekali karena dia lebih lambat dari aliran air yang masih bersatu. Ya. Di sini. Ini dengan menggunakan kecepatan 1/2000. Ini aliran air yang tercepat bagian bawah. Nah, kita bisa lihat ini percikan yang terlepas dari aliran. Bahkan ini alirannya sendiri bukan hampir ya, sudah jelas semua. Sekarang kita lihat dulu keseluruhan. Ini sudah jelas tertangkap. Ini kalau kita menggunakan kecepatan 1/4000. Dengan kecepatan 1/4000, aliran air semua jelas tertangkap. Mulai dari yang masih lambat di sini, bagian ini, bagian atas, sampai bagian bawah di sini yang aliran tercepat, ya, itu jelas sekali. Sekarang kita lihat yang bagian atas nih. Bagian atas. Nah, bisa kita lihat alirannya, riaknya seperti apa. Ini bagian atas sekali, ini riak-riak di atas.
Ini jelas sekali tertangkap. Ini bagian atas ini. Ini masih bagian atas, masih aliran yang lambat. Masih. Ini aliran lambat, jelas sekali tertangkap. Sementara kita turun ke bawah sini, ini aliran paling cepat ya. Daerah paling cepat, ini tertangkap sekali aliran air di sini. Dan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Dan riaknya terlihat jelas. Tata keseluruhan gambar ini kelihatan tajam sekali. Cukup sekian untuk preview perbedaan kecepatan. Kita sudah tahu apabila gambar kita ambil dengan kecepatan tinggi, maka objek akan semakin kita bekukan, kita freeze. Sekarang, apabila kita memilih kecepatan lambat yang tidak tepat, yang tidak aman dengan handheld, maka gambar akan menjadi blur. Sekarang kita akan bahas hubungan f-stop dengan kecepatan. Apa sih f-stop itu? Seperti yang saya sudah bahas kemarin, f-stop itu adalah terang atau gelapnya suatu exposure dalam foto yang diatur oleh, kalau kemarin dengan diafragma, sekarang dengan kecepatan. Dan nilai kecepatan sendiri itu diwakili oleh angka. Per sekian detik. Kita mulai hitung dari bawah, kecepatan yang lambat itu ada 8 detik, lalu ada 4 detik, lalu ada lagi 2 detik, ada lagi 1 detik. Setelah itu baru kita menggunakan seper, dari 1 detik menjadi 1/2 detik, lalu 1/4 detik, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, dan yang paling tinggi di kamera ini 1/4000. Ini cepat sekali. Ya. Jadi kalau kalian motret mobil balap, ya, mobil balap itu akan berhenti. Walaupun pada aslinya sedang melaju dengan kecepatan yang tinggi. Nah, lalu apa hubungannya dengan f-stop? Seperti yang tadi saya bilang, f-stop itu adalah terang atau gelapnya satu nilai exposure dalam gambar yang diatur dengan kecepatan. Di sini kecepatan itu selalu dibagi 2. Kita mulai dari yang paling bawah, dari 8 detik. Kita bagi 2 menjadi 4 detik. 4 detik. 4 detik kita bagi 2 lagi menjadi 2 detik. 2 detik kita bagi 2 lagi menjadi 1. Dari 1 detik dibagi 2 menjadi 1/2 detik atau setengah detik. Dari setengah kita bagi 2 menjadi 1/4 detik. 1/4 detik dibagi 2 lagi menjadi 1/8 detik. 1/8 detik kita bagi 2 lagi menjadi 1/15. Loh, kok jadi 1/15 dari 8? Bukannya 15 kalau dibagi 2 itu 7,5. Dalam kamera 7,5 itu dibulatkan menjadi 8. Lalu kita bagi 2 lagi, dari 1/15 menjadi 1/30. Lalu kita bagi 2 lagi menjadi 1/60.
Kita bagi 2 lagi, itu 1/125. Terus kita bagi 2 lagi menjadi 250, 1/250. Dibagi 2 menjadi 1/500. Dari 500 dibagi 2 itu 1/1000. Dari 1/1000 dibagi 2 menjadi 1/2000 detik. Kita bagi 2 lagi terakhir menjadi 1/4000 detik. Nah, turun naiknya cahaya itu selalu dibagi 2. Dalam pengaturan kecepatan itu turun atau naik menjadi 1. Seperti yang tadi saya bilang, dari 1 detik cahayanya turun setengah dalam nilai exposure itu dibagi 2. 1 detik dibagi 2 turun menjadi setengah detik. Nilai penurunan ini dalam kecepatan diberi nilai 1. Lalu pengaruhnya apa? Tergantung nilai apa yang kita pilih, minus atau plus. Kalau minus, kecepatan itu menjadi lebih cepat. Kalau plus, itu kecepatan menjadi lebih lambat. Jadi kalau kita pilih minus 1 dari kecepatan asal, kita turunkan 1. Kalau kita pilih plus 1 dari kecepatan asal, kita tambah 1. Akibatnya apa? Dari tadi bilang akibat-akibat terus. Akibatnya gambar menjadi lebih terang atau gelap. Dan objeknya kalau kita buat minus 1, dia akan semakin dibekukan karena kecepatan bertambah. Kalau kita plus 1, dia akan semakin blur, guram, karena kecepatan ditambah jadi lebih lambat. Sampai di sini saya harapkan semuanya mengerti. Kita akan jumpa lagi dalam bahasan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.